Halo teman-teman, saya Surya Putra Bisono dengan 142598 dari program studi teknik kelautan angkatan 25. Jadi di sini saya akan membahas soal A yang dimana di sini pada soal A diketahui model intensitas cahaya dinyatakan sebagai I dalam kurung R sama dengan ke min 2 in R. Jadi langkah pertama itu adalah menyederhanakan bentuk fungsi tersebut dengan menggunakan sifat logaritma dan eksponen, yaitu integral A sama dengan A, maka min 2 in R sama dengan R pangkat min 2, sehingga model intensitas cahaya dapat ditulis menjadi I dalam kurung R sama dengan K per R pangkat 2. Selanjutnya dari data yang diketahui pada tabel saat jarak R sama dengan 1 meter, intensitas cahaya I sama dengan 1000 lux. Nilai tersebut disubstitusikan dalam model 1000 sama dengan K per 1 pangkat 2. Karena 1 pangkat 2 sama dengan 1, maka diperoleh K sama dengan 1000. Dengan demikian, model fungsi lengkap yang diperoleh adalah I dalam kurung R sama dengan 1000 E pangkat min 2 integral R. Atau dalam bentuk lebih sederhana, I dalam kurung R sama dengan 1000 per R pangkat 2. Untuk memeriksa kebenaran model, kita dapat menggunakan salah satu pada data tabel. Misalnya ketika jarak R sama dengan 2 meter. Jadi I dalam kurung 2 sama dengan 1000 per 2 pangkat 2. Nah, terus di sini bawahnya lagi I dalam kurung 2 sama dengan 1000 per 4. Jadi I dalam kurung 2 sama dengan 250 lux. Hasil ini sesuai dengan data pada tabel sehingga model yang diperoleh sudah benar dan dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jarak dan intensitas cahaya. Dari model tersebut juga dapat disimpulkan bahwa intensitas cahaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, semakin jauh dari sumber cahaya, maka intensitas cahaya yang diterima akan semakin kecil. Sebagai contoh, jarak diperbesar menjadi 2 kali lipat, maka intensitas cahaya yang datang akan berkurang menjadi 1/4 dari nilai semula. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya, karena model fungsi sudah kita dapatkan, yaitu IR sama dengan 1000 per R kuadrat, maka kita akan menggunakan model tersebut untuk menghitung intensitas cahaya secara eksak pada R atau jarak dari sumber cahaya yang berbeda. Kita akan menggunakan model tersebut ke 3 titik atau 3 jarak yang berbeda, yaitu 0,8 meter, 1,3 meter, dan 4,5 meter. Untuk R sama dengan 0,8 meter, tinggal kita masukkan saja, yaitu I 0,8 sama dengan 1000 per R-nya yaitu 0,8 kuadrat, maka 1000 per 0,64, hasilnya adalah 1562,5 lux. Untuk R selanjutnya caranya juga sama, yaitu I 1,3, dimana kita masukkan nilai R-nya yaitu 1,3, maka 1000 per 1,69 yaitu 591,716 lux. Selanjutnya untuk R 4,5, tinggal kita masukkan saja nilai R-nya yaitu 1000 per 4,5 kuadrat, maka 1000 per 20,25 yang hasilnya 49,383 lux. Dengan menggunakan model fungsi yang kita ketahui dengan R yang berbeda, kita bisa mengetahui intensitas cahaya pada jarak tersebut. Oke, untuk yang C, polinom Taylor order 2, 3, dan 4 di sekitar R sama dengan 1. Fungsi awalnya itu IR sama dengan 1000 per R pangkat 2. Taylor dikembangkan di titik R sama dengan 1. Nilai turunan di R sama dengan 1 itu ada I1 sama dengan 1000, I aksen 1 sama dengan min 2000, I aksen 1 sama dengan
6.000. I aksen 1 min 24.000. I turunan 4 I1 sama dengan 120.000. Baru untuk polinom Taylornya di order yang kedua itu IR sama dengan 1000 kurang 2000 buka kurung R min 1 ditambah 3000 buka kurung R min 1 tutup kurung pangkat 2. Order yang ketiga itu IR sama dengan 1000 min 2000 buka kurung R kurang 1 tutup kurung tambah 3000 buka kurung R min 1 tutup kurung pangkat 2 min 4000 buka kurung R min 1 tutup kurung pangkat 3. Untuk di order yang keempat itu IR sama dengan 1000 dikurang 2000 tutup kurung R min 1 tutup kurung pangkat 2 dikurang 4000 buka kurung R min 2 min 1 tutup kurung pangkat 3 ditambah 5000 buka kurung R min 1 tutup kurung 4. Oke, untuk yang D nilai eksak R sama dengan 0,8 I 0,8 sama dengan 1000 per 0,8 pangkat 2 sama dengan 1000 per 0,64 sama dengan 1562,5. R sama dengan 1,3 I 1,3 sama dengan 1000 per I 1,3 pangkat 2 sama dengan 1000 per I, 69 sama dengan 591,716. Lanjut ke aproksimasi Taylor sekitar R sama dengan 1 gunakan T sama dengan R min 1. Yang R sama dengan 0,8 T sama dengan min 0,2. Untuk order kedua itu I2 sama dengan 1520. Order ketiga I3 sama dengan 1552. Order keempat I4 sama dengan 1560. Lanjut lagi yang R sama dengan 1,3 itu T sama dengan 0,3. Order 2 I2 sama dengan 670. Order 3 I3 sama dengan 562. Order 4 I4 sama dengan 602,5. Ke galat absolut yang E error sama dengan mutlak I R min 1N R I1 itu R sama dengan 0,8 nilai eksak sama dengan 1562,5. Untuk order yang kedua itu aproksimasinya 1520, galat absolutnya 42,5. Order 3 aproksimasinya 1552, galat absolutnya 10,5. Yang order 4 aproksimasinya 1560, galat absolutnya 2,5. Lalu yang kedua R sama dengan 1,3, nilai eksaknya sama dengan 591,716. Order 2 nya aproksimasinya 670, untuk galat absolutnya 78,284. Yang order 3 aproksimasinya 562, galat absolutnya 29,716. Untuk order keempat aproksimasinya 602,5, galat absolutnya 10,784. Pada bagian F, berdasarkan model fungsi yang telah diperoleh, dilakukan perhitungan untuk memperkirakan intensitas cahaya pada beberapa jarak tertentu. Dari hasil perhitungan tersebut, intensitas cahaya pada jarak 4,5 meter adalah sebesar 49,38 lux, sedangkan untuk jarak 6 meter yaitu sebesar 27,78 lux. Nilai tersebut menunjukkan adanya penurunan intensitas cahaya seiring bertambah jarak dari sumber cahaya. Hal ini sesuai dengan hukum kuadrat terbalik yang menjelaskan bahwa intensitas cahaya akan berkurang secara proporsional terhadap kuadrat jaraknya dari sumber cahaya. Lalu untuk bagian G, yang pertama, pengaruh order Taylor terhadap akurasi aproksimasi. Order deret Taylor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketelitian hasil aproksimasi. Semakin tinggi order yang digunakan, maka semakin banyak informasi dari
fungsi ahli yang dimasukkan ke dalam polinom Taylor. Akibatnya, hasil aproksimasi ini menjadi lebih mendekati nilai sebenarnya dan kesalahan perhitungan itu dapat diminimalkan. Lalu untuk G yang kedua, mengapa aproksimasi Taylor semakin baik ketika R dekat dengan R sama dengan 1? Itu terjadi karena ketepatan aproksimasi Taylor akan semakin tinggi apabila nilai R berada di sekitar titik pengembangannya, yaitu R sama dengan 1. Hal ini terjadi karena polinom Taylor dibentuk berdasarkan nilai fungsi dan turunannya pada titik tersebut. Oleh sebab itu, semakin dekat nilai R dengan titik pengembangannya, maka semakin kecil pula penyimpangan antara hasil aproksimasi dan nilai sebenarnya. Dan untuk G ketiga, apakah aproksimasi Taylor layak digunakan untuk jarak yang sangat jauh? Penggunaan aproksimasi Taylor untuk nilai yang berada jauh dari titik pengembangannya umumnya kurang efektif karena tingkat kesalahannya itu cenderung meningkat. Semakin besar jarak dari titik pengembangannya, maka semakin berkurang kemampuan polinom Taylor dalam mempresentasikan fungsi ahli secara akurat. Oleh karena itu, untuk melakukan prediksi pada jarak yang jauh, lebih tepat menggunakan model fungsi asli atau model eksaks agar hasil yang ingin diperoleh itu lebih sesuai dan lebih andal.